Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Kita lanjut kembali materi tentang lab pemasaran atau tentang marketing. Kita sudah berada di tingkatan yang menengah ke atas kalau kita bicara tentang marketing, kalau kita bicara strategi marketing. Tapi jangan salah, ya jangan salah. Apapun yang kita buat, apapun strategi kita itu, tujuan kita adalah customer, tujuan kita itu adalah konsumen. Baik, apakah kita akan memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan, atau apapun, tujuan akhir kita itu adalah konsumen atau pelanggan. Berarti apa? Untuk bisa menuju pada tujuan akhir itu kan kita harus mengenal jalurnya itu di mana. Mana sih yang dilewati oleh pelanggan agar kita juga sampai ke sana. Karena kalau kita tidak bisa mengenali pelanggan, kita tidak bisa mengenali jalurnya, ya kita akan susah menemukan pelanggan kita. Artinya pelanggan yang berpotensi. Kan pelanggan itu, konsumen itu kan ada konsumen potensial, ada konsumen yang tidak potensial. Orang yang butuh produk kita itu banyak loh, yang pengen produk kita banyak, tapi apakah dia mau beli produk kita? Ya kan? Atau produk kita, kemudian layanan kita, ya kan? Tapi apakah dia bersedia bayar mahal produk kita? Nah, ini bisa kita pelajari dari customer path-nya itu apa, jalurnya pelanggan itu seperti apa, dan kita harus ikuti pola atau jalurnya pelanggan untuk bisa menuju pada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita nanti akan kita pecah jadi dua kalau kita bicara tentang marketing dan perubahannya. Di marketing 3.0, 4.0 mungkin akan bedanya juga dengan 5.0. Kalau kita bicara tentang tujuan marketing di era yang belum terkoneksi itu indikator utamanya customer loyalty ya is again itu udah oke. Tapi kalau kita udah berada pada satu era di mana era yang sudah terkoneksi, indikator utamanya customer loyalty bukan lagi is again, tapi ukurannya adalah bagaimana mengadvokasi. Advocate itu yang paling penting, ya kan? Karena advocate, orang mengadvokasi itu belum tentu dia melakukan pembelian. Nah, itu akan kita bahas di customer path ya, terkait dengan jalurnya pelanggan. Nah, sebelum kita nanti bicara tentang 4A apa 5A itu apa, kan kita belajar dulu dari analisis tentang customer path yang pertama kali ya dikenal dalam teori-teori marketing. Customer path yang pertama itu kan dikenal dengan konsep AIDA model. Mungkin sekarang juga masih ada yang gunakan nih, ya kan? AIDA model itu yang pertama adalah bagaimana membangun attention kan, ya kan? Awareness, kemudian interest, kemudian desire dan action. AIDA. Sebenarnya sama sih kalau kita bicara 4A sama nih. Ya kan? Awareness, sini attention, awareness juga. Ya kan? Nah, sampai bagaimana orang itu mulai tertarik atau tidak tertarik, ya kan? Sampai nanti ada action. Tapi kan di sini kalau kita evaluasi bareng-bareng teman-teman semuanya, di sini itu belum ada indikator yang jelas untuk customer loyalty. Kalau versi saya, di sini belum ada indikator yang jelas untuk customer loyalty-nya. Ini masih berhenti di customer satisfaction. Ya kan? Nah, karena apa? Dia hanya action talk. Padahal action talk kan nggak cukup bagi kita. Harapannya kan ada X again. Ini kan di sini. Nah, maka ini konsep ini disempurnakan lagi. Disempurnakan menjadi 4A. 4A nanti disempurnakan lagi menjadi 5A. Yang akan kita bahas ini, apa sih perbedaan antara 4A dan 5A? Secara garis besar kayak gini. Perubahan dari 4A ke 5A ini kan. Kalau 4A ini kan, pertama kali yang dilalui oleh seorang pelanggan itu kan dia aware dulu, aware enggak dengan produk, dengan merek, udah kita bahas di merek kan, bagaimana orang aware, setelah ngerti, setelah paham, itu kan bagaimana muncul sikap atau attitude, suka atau tidak suka. Maka gambarnya aware itu kayak lampu, suka tidak suka itu kayak gini kan. Kemudian ketika muncul suka tidak suka itu kan harapannya kan akan ada pembelian, action. Nah, kan nggak cukup. Sementara di AIDA itu hanya berhenti di sini. Tuh sini kan, AIDA di sini tok. Padahal di 4A itu action nggak cukup, maka perlu adanya X again, pembelian ulang.
Nah, sehingga bisa saya katakan tadi, indikator utama customer loyalty-nya di 4A itu adalah ask again. Sementara kalau kita bicara tentang 5A, perubahannya kayak gini. Berangkatnya bareng, aware, tapi dia tidak langsung suka atau tidak suka. Ya kan? Tapi yang dilalui oleh pelanggan di konsepnya 5A ini adalah tertarik atau tidak tertarik. Maka gambarnya kayak gini. Kalau di sini tadi suka langsung beli, tapi di sini tertarik nggak langsung action. Ya, ketika tertarik itu maka dia akan nanya dulu. Nanya ke siapa ya? Bisa nanya ke teman, orang yang pernah pakai, atau lihat tentang review produknya di media sosial atau dimanapun. Semakin banyak dia bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya, itu akan semakin menguatkan jalur yang dilewatinya sehingga dia akan sampai ke action. Oke, nah setelah action nggak cukup, maka harapannya adalah ke advocate. Nah, perbedaan yang lainnya apa akan kita bahas nanti. Ini konsep 4A dan 5A. Ini lebih detailnya kayak gini. 4A disebut jalur pelanggan ketika berada pada era yang belum terkoneksi, atau namanya adalah pra-connectivity kalau di bukunya Pak Hermawan. Aware tadi sudah, attitude, ask again ya, sudah kayak gini tingkatannya. Berarti apa? Orang akan ask again itu ya ketika orang sudah melakukan pembelian. Orang beli itu ketika dia mulai suka atau tidak suka. Orang beli itu ketika dia aware. Ini nyambung terus. Berarti bisa saya simpulkan, aware itu merupakan pintu gerbang untuk menuju pembelian ulang. Ketika orang nggak aware, nggak mungkin akan X. Ketika orang nggak aware, tidak akan pembelian ulang di sini. Ini pintu gerbangnya. Berarti kalau pintu nggak ada, pintu nggak terbuka, ya orang nggak akan ke sini lah. Nah, berarti kan kita pertama kali perlu invest untuk membangun awareness. Awareness macam-macam caranya. Salah satunya ya tadi dengan iklan misalkan. Iklan salah satu upaya untuk membangun awareness. Ya kan, nggak mungkin kalau nggak aware tiba-tiba beli, nggak mungkin. Untuk produk tertentu loh ya. Teman-teman yang sekarang semester 5, ya dulu ketika pertama kali daftar ke SD Surakarta nggak mungkin, nggak aware tiba-tiba langsung lewat, langsung rating, langsung daftar kan nggak mungkin. Mesti dia aware dulu ya kan, ini kampus apa, prodinya apa, bayarnya berapa, kemudian apa ya, tingkat akreditasi kayak apa, fasilitasnya kayak apa, mesti dia udah kenal semuanya. Mereka sudah melalui tahapan di sini, baru sini dan seterusnya. Tapi ada yang berbeda di 5A, di era yang sudah terkoneksi itu, sama-sama aware. Nah, di sini tadi juga sama, aware bisa dengan promosi, sini juga aware bisa dengan iklan, dengan promosi atau dengan konten dan sebagainya. Terus appeal, ketika udah aware harapannya orang itu mulai tertarik. Tapi kan ketika tertarik nggak langsung X, nggak mungkin. Ketika orang udah mulai tertarik itu kan, tertarik dengan produk, tertarik dengan layanan, tertarik dengan teman kamu sendiri, misalkan ketika di kelas atau di kampus kan nggak mungkin langsung tembak, nggak mungkin. Dia nanya-nanya dulu kan, nanya ke teman, nanya ke siapa, gimana sih orang itu, gimana sih produk itu, gimana sih setelah pakai produk itu, manfaat yang kamu peroleh apa, kan tanya, ya kan. Nah kemudian ketika tanya-tanya ini maka akan muncul action. Berarti tugas pemasar penting di sini. Bagaimana orang itu agar bersedia menceritakan pengalaman setelah dia menggunakan produk kita. Berarti kita harus membuat wadah untuk menampung cerita-cerita itu. Karena apa? Customer experience akan menjadi penentu untuk action di sini. Semakin banyak cerita, terutama cerita-cerita yang positif word of mouth, ya kan? Maka akan semakin kuat nanti arahnya adalah ke action. Nah setelah action harapannya akan advocate atau tak sebut dengan willingness to advocacy. Karena bisa berhenti di sini loh, ini bisa nggak lanjut ke sana. Karena ketika orang aware, appeal, kemudian action beli, tapi ada loh orang yang nggak mau menceritakan, nggak mau mengadvokasi, nggak mau mengajak, nggak mau, udahlah, pokoknya saya beli aja. Ngapain juga saya harus mengajak orang, ngapain juga saya harus cerita tentang produk ini dan itu dan sebagainya. Hati-hati di sini, ini penting juga, ya, karena di era yang terkoneksi itu untuk bisa mengadvokasi tidak harus di sini loh.
Ya kan? Kalau tadi kan harus dilalui nih. Tapi sini enggak. Indikator customer loyalty itu di advocacy. Berarti orang nggak beli pun bisa mengadvokasi. Lu kenapa nggak beli? Padahal dia aware loh. Ya kan? Sering tak kasih contoh, mungkin di antara kita semua aware lah tentang merek sepatu Nike misalkan. Wah, ngerti semua lah, aware. Ya kan? Dia tertarik lah, semua tertarik ya kan? Ngerti betul produk itu. Kenapa nggak beli? Kita aware tentang Nike tapi kita belinya mereknya Nike misalkan kan. Loh karena apa? Nggak punya uang untuk beli itu. Ya. Tapi suatu saat kalau dia punya uang untuk beli ya dia mesti akan beli. Berarti meskipun dia itu aware, appeal, dia ngerti betul ya kan, tapi dia nggak beli karena emang dia nggak punya kemampuan bayar. Tapi dia bisa mengadvokasi loh. Ketika ada temennya tanya, saya mau beli sepatu yang terbaik yang apa ya, kasih jawaban sepatunya adalah Nike misalkan. Berarti orang bisa mengadvokasi. Ini kehebatan dari advocate atau advocacy itu di customer pet pada era yang sudah terkoneksi. Ya karena ini akan menjadi marketing tuh bagi kita. Kita nggak perlu bayar, mereka nggak minta bayaran. Dengan sukarela dia akan menceritakan tentang pengalaman positifnya dan sebagainya. Nah ini jalur yang harus diketahui loh sebagai seorang pemasar. Karena memang ada perubahan-perubahan tadi kan dari AIDA jalur yang pertama, kemudian ada 4A, kemudian juga yang terakhir ada 5A. Ini yang membedakan antara era yang pra sama era yang terkoneksi kan. Menentukan sikapnya sendiri terhadap merek di era yang pra connectivity. Kemudian kesetiaan tadi customer loyalty diukurnya adalah dari X again, retensi dan repeat buying. Sementara yang terkoneksi 5A itu ya kan, kesetiaan diukur dengan advocate. Ya, setia tidak harus beli di sini, tapi setia ketika dia bersedia mengadvokasi, willingness to advokasinya top misalkan, bagus misalkan. Nah, kemudian dia aktif berhubungan, tanya dan menganjurkan. Ini adalah perbedaannya mendasar customer pet di AIDA 4A dan 5A. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan di customer pet terkait dengan jalur pelanggan yang harus kita pahami sebelum nanti kita akan menentukan strategi-strategi pemasaran yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.